Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Semawa TV channel. Halo Sobat Semawa, kenalin aku Risma Yanti. Di episode kali ini saya akan ngebahas tentang OSIS nih. OSIS itu kan salah satu organisasi yang diakui dan sah di sekolah, dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi siswa. Tapi kita sendiri juga tidak mengetahui apa aja sih peran organisasi OSIS itu di sekolah. Nah, sekarang biar kita tahu, mari kita akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari siswa-siswi SMA Negeri Padalarang bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Padalarang. Sebelum kita membahas ke pertanyaan selanjutnya, lebih baik kita perkenalan dulu nggak sih sama Ketua dan Wakil Ketua OSISnya? Hai Lulu dan Widya. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih sekolahnya? Alhamdulillah lancar ya. Nah, dari kegiatan sekolahnya, kira-kira sekarang lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk tugas ya, terus juga lagi sibuk buat pembuatan proposal juga atau Kalau dari aku pribadi sama sih lagi sibuk melengkapi tugas-tugas apalagi sekarang semester 2 ya. Oke, mungkin sekarang lebih ke tugasnya individu ya, dari gurunya masing-masing. Waktu kemarin kita semester 1 itu kita lebih ke kolaborasi mungkin ya, dari tugas PJBA, tapi sekarang lebih ke tugas individu. Nah, mungkin kita sebelum ke pembahasan, aku mau nanya dulu nih, kira-kira waktu kemarin kamu mengikuti awal dari masuk ke perusahaan OSIS itu bagaimana sih? Oke. Kalau aku pribadi sih waktu awal ikut seleksi ke pengurusan OSIS pertama karena penasaran ya. Waktu SMP aku kan bukan pengurus OSIS, jadi di SMA pengen ngerasain nih ikut organisasi itu kayak gimana sih kayak gitu. Jadi ikut seleksi ke pengurusan OSIS, terus alhamdulillahnya terpilih dan iya sekarang ada di sini. Oke, bagus juga ya, bermanfaat penasarannya. Jadi kita itu emang lebih ngenonjolin rasa penasaran kita itu, lebih ngajuin lagi kita itu gimana sih kemampuan kita itu gitu. Untuk Lulu bagaimana? sama Kak Widya ya. Sebelumnya kan waktu SMP juga aku nggak ikutan ekstrakurikuler atau OSIS ya. Terus penasaran nih waktu sekarang di SMA ya. Ikutan dan alhamdulillahnya kepilih dan sekarang yang juga sama. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk daripada itu kalian untuk mengajuin apa sih rasa dari si ini kan jabatannya sekarang udah beda lagi ya, bukan dari pengurusnya tapi lebih ke intinya. Nah, kalian waktu lebih ke untuk menaikkan jabatan kalian itu kan mengikuti seleksi ke pemilihan kandidat ketua OSIS ya. Kalian itu waktu itu bagaimana sih rasanya? Oke, kalau dari aku waktu pertama kali ada berita-berita tentangnya ada seleksi ketua OSIS loh, cobain dong Win gitu. Aku disarankan untuk ikut seleksi ketua OSIS. Terus akhirnya karena aku pengen nyari tahu pengalaman seleksi dari ketua OSIS tuh kayak gimana sih, kayak gitu kan. Akhirnya aku ikut, terus ya gitu. Kalau dari aku pribadi sih ya karena awalnya penasaran gitu ya. Terus juga iseng aja gitu dan ternyata kepilih gitu, jadi punya rasa tanggung jawab juga. Oke, mungkin itu ya pertanyaan dari yang saya tadi berikan, itu jawabannya dari wakil dan ketua dan wakil ketua OSIS ya. Mungkin sekarang masuk ke Q&A ya. Nah, aku akan membacakan beberapa pertanyaan question box yang diberikan dari pertanyaan dari Instagramnya OSIS. Yang pertama mungkin ini untuk ketua OSIS ya. Bagaimana sih rasanya waktu kepilih jadi ketua OSIS? Senang ya, lebih ke gembira juga, terus juga punya rasa tanggung jawab ya, karena kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman sekalian dari saya, otomatis saya itu punya tanggung jawab ya, dan tanggung jawab itu saya pegang dengan baik. Oke, alhamdulillah ya, itu mungkin sekarang tanggung jawab yang lebih besar mungkin dari dulu ya. Tapi sebelumnya kan sebagai anggota, sebagai pengurusan, tapi sekarang kita bisa mengatasinya dari bawahan-bawahan kita. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mau tahu dong program kedepannya gimana dari OSIS? Oke, untuk program kedepannya, karena kita Sertijab baru banget ya di pertengahan bulan Januari ya. Iya. Sertijab tuh di pertengahan bulan Januari, sekarang udah awal Februari, jadi program-programnya masih dalam proses pengajuan proposal dan lain sebagainya gitu. Jadi tapi untuk yang dekat-dekat ini ada hafalan juz, terus juga ya hajuz.
Terus ada genjreng juga, gerakan jajan goceng, genta dan jajan goceng. Terus ada juga yang terakhir itu Semawa English Activities. Itu sih untuk yang dekat-dekat sekarang masih proses juga. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Program OSIS yang bikin siswa semangat, Min, katanya gitu. Kalau menurut aku sih porak ya, soalnya banyak banget yang request nih pengen adain porak. Cuman ya kita lihat dari kondisi juga ya. Sekarang tuh masih pandemi, apalagi sekarang ada virus baru Omicron kan? Iya. Iya. Jadi kita menyesuaikan sama kondisinya juga. Kalau misalkan memang nanti pada saat pelaksanaannya 100% ya insya Allah gitu bakalan kita adain. Tapi kalau misalkan memang masih setengah-setengah ya kita adainnya acara lain gitu. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Suka dukanya kepengurusan yang sekarang itu apa sih? Dari lu sebagai Sebelum kita bahas-bahas yang pahit-pahitnya nih, kita bahas yang manisnya dulu ya. Yang pertama tuh kita punya banyak teman. Iya. Terus juga kalau misalkan memang kita aktif dalam bidang tertentu, otomatis guru tuh pada tahu kita itu siapa gitu. Bukan maksud mau pansos ya, tapi kan kita pansos juga ya dengan prestasi gitu, bukan karena hal yang buruk. Terus juga kalau buat pahit-pahitnya sih ya mungkin banyak yang julid ya. Apalagi kalau misalkan nih OSIS tuh melakukan kesalahan, pasti banyak omong-omong yang kayak OSIS tuh kok kayak gitu, harusnya tuh paham bah, kita juga manusia, kita juga punya rasa salah, harusnya bisa memaafkan gitu. Terus buat Oke, kalau dari aku untuk dukanya dulu deh. Kalau dari aku dukanya tuh ketika masuk ke kepengurusan OSIS itu jadi pressure ke kita gitu. Ada pressure-nya gitu ya di sini. Tapi aku inget kalau semisal memimpin itu berarti menderita. Kayak gitu. Jadi tetap dijalanin aja, enjoy aja kayak gitu kan. Itu sukanya sih, kadang ada pressure nggak itu dari anak kelas 10 atau seangkatan sama kita atau anak kelas 12-nya kayak gitu. Untuk sukanya tadi udah disebutin sama Lulu juga. Untuk sukanya kita jadi lebih dikenal mungkin ya, lebih dikenal sama teman-teman yang lain atau sama guru-guru mungkin kayak gitu. Oke. Mungkin saya akan menyimpulkan ya dari suka duka dari ketua dan wakil ketua OSISnya. Kita itu pasti bakal dikenal ya banyak orang, tetapi dengan dikenalnya itu kita tadi kata Lulu gak boleh gak boleh numpang nama aja, gak boleh pengen pasos, tapi emang benar-benar ngebantu gitu kegiatan dari berjalannya kepengurusan OSIS sampai berakhirnya, mungkin gitu ya. Kita lanjut ke Boleh ditambahin dulu nggak ya tadi? boleh, iya silakan. Sama nambah relasi juga sih gitu. Oke. Dari OSIS juga aku jadi tahu organisasi-organisasi yang ada di luar Banyak sekolah pengalaman kayak baru gitu. gitu ya. Iya, pengalaman baru kayak gitu. Iya. Nah sekarang mungkin kita ke pertanyaan paling akhir banget nih. Dari kalian ada nggak sih yang mau disampaikan buat Sobat Semawa? Oke, kalau dari aku sih mau ngasih tahu aja sama teman-teman yang ada di rumah. Sekarang kan pasti teman-teman yang ada di rumah tuh pengen banget buat ke sekolah offline ya. Sekolahnya tuh offline gitu, pengen ke sekolah, pengen ada kegiatan di sekolah, pengen ada porak yang tadi lu bilang. Tapi karena kondisinya sekarang lagi COVID, terus juga kita udah mau PPKM lagi, bahkan udah PPKM. Akhirnya bahkan ada berita 30% juga ya. Iya, dan akhirnya apa yang kita rencanakan di awal jadi tertunda dulu. Nah, jangan sampai gara-gara ada berita-berita kayak gitu terus kita juga jadi nggak semangat buat ke sekolah kayak gitu sih. Kan simpulkannya yaitu jangan menganggap organisasi OSIS itu sebagai sebagai babu di sekolah. Saya tuh pernah dengar loh waktu SMP nih ya, katanya jangan mau nih jadi ikut kepengurusan OSIS soalnya kalian bakal disuruh-suruh gini-gini. Tapi sekarang yang kita merasakan itu bukan hanya babu, tetapi kita menjadikan pelajarannya tadi kita bisa bekerja sama, kita juga bisa intinya lebih lagi wawasannya ke depannya gitu nggak sih kalian? Itu bagaimana tanggapan kalian OSIS itu sebagai babu itu bagaimana? Bukan katanya babu sih ya, tapi lebih ke tangan kanan sekolah. Nah gitu. Yang bilang babu itu mungkin dia nggak tahu kan kayak gimana di OSIS. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Tungguin terus ya podcast dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.